Kenapa Ibu? Sabar, jangan Ada ngeluh. ada Romo Ibu. Bisa langsung bertanya sama Romonya Ibu. Ya Halo, sampai Pak Romo. Romo. Oh ya, Salve. Pak, ini Yohanes 20, Yohanes pasal 20 ayat 23, kan Bapak mengatakan begini, ya kan? Yesus niup ke dalam para rasul, sehingga para rasul mempunyai kuasa untuk mengampuni. Mereka aktif mengampuni ya, kata aktif ya, mereka aktif mengampuni ya, karena Yesus harus pergi ya. Karena itulah adalah dasar pengampunan dosa, betul? Ya, ayat ini nih Yohanes 20. Ibu sudah mengakui ya, para rasul mengampuni ya. Ikat di situ, jangan. Saya ngulang apa yang kalian ngomong ya. Enggak, bukan ngulang, ayat yang ya. mengatakan Bu. Ayat yang mengatakan, bukan saya. Ayat yang mengatakan, lanjut. Oke, ayat yang mengatakan berarti kalian harus salahin Tuhan. Tuhan kita nggak tahu kata-kata kerja aktif itu maksudnya apa, Bu? Gawat loh. Nih, berarti Ibu, saya sudah jelaskan semalam ya, Ibu. Ibu, di situ Tuhan Yesus memberikan otorisasi mandat pengampunan kepada para rasul atau tidak? Kalau menurut versinya Bapak, tidak, bukan menurut versinya saya enggak. Di dalam itu, Ibu, saya baca kembali ayatnya. Saya tidak ada kitab suci ini. Sambil tidur lah, sambil nonton TV lah. Ibu, di dalam Yohanes 20. Nanti Pak Romo tanya ya. Ibu tahan dulu, Ibu. Ya, nanti saya, Ibu, hanya pertanyaan saya di sini. Di dalam Yohanes 20-23 itu, Yesus memberi mandat kepada para rasul atau tidak ketika mengatakan begini. Ayat 22-nya, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu mengampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa kalian, sebentar, iya, pertanyaan saya Ibu belum mengerti. Apakah Yesus memberi mandat pengampunan? Ibu, sebentar Ibu omong, nanti saya dengar gitu. Jangan dulu potong, Ibu yang terkasih. Di situ Yesus memberikan mandat pengampunan dosa kepada para rasul atau tidak? Silakan dijawab, Bu. Memberikan otoritas kepada para rasul atau tidak? Ini meninggal ibunya. Bu, masih bernapaskah Bu Ibu? Tiup bumerang, tiup. Biar ada Bu, tiup. kayaknya kita harus panggil ambulan ini kayaknya nih. Bu, dijawab dulu Bu. Bentar lagi memang harus panggil ambulan. Saya dari tadi apapun yang kalian ngomong saya ikutin. Ibu, jawab aja pertanyaan. Yang 20 itu menerima otoritas untuk mengampuni sama seperti Yesus mengampuni ya. Nanti ke pasal 1 Yohanes 1. Bukan, itu kemudian, itu nanti kemudian. Di ayat itu, Ibu jangan, Ibu dengar, hanya dengar, nggak usah kan. Ibu, di ayat itu Yesus memberikan otoritas kepada para rasul untuk mengampuni dosa atau tidak? Ini anak SMP SD aja mengerti dong pertanyaannya, Ibu. Kalau Bapak bilang iya, saya bilang haleluya. Jangan bilang kalau. Aduh, Ibu, ayat itu saya ikutin. Iya, dia memberi kuasa, dia memberi otoritas supaya dia punya kemampuan untuk mengampuni, punya hak untuk mengampuni sama seperti Yesus. Siapa itu dia di situ? Siapa itu mereka yang menerima kuasa itu? Rasul, orang yang menerima surat kuasa dari Tuhan. Lalu, apakah para rasul sekarang sudah mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa karena Yesus memberikan itu atau tidak? Kalau sudah diberikan, berarti iya. Sama seperti kalau saya sudah kasih. Iya, kalau begitu persoalan ada di mana, Ibu?
Persoalannya Bapak, ya. Yohanes 20 itu adalah kata kerja aktif dan Yohanes 1 Yohanes 1:9 yang dimana mengatakan Yesuslah yang mengampuni dosa itu juga kata kerja aktif. Oke. Jadi Ibu, saya dua-duanya jelaskan kata kerja konteks. aktif. Saya jelaskan konteks, Ibu. Di 1 Pak, Yohanes 1 jelaskan ayat konteks harus 9. sesuai dengan Ibu, pendidikan ya Ibu. Pak. Tata Karena saya bahasanya. belajar hermeneutik, saya belajar eksegesis, saya jelaskan kepada Ibu. Ibu belajar di mana eksegesisnya? Di universitas apa? Kriteria hermeneutik ada 5 tuh bagaimana Tunggu, menerapkan ini itu? kan yang Bapak ngomong dan saya cuma masukin ke ChatGPT. Iya, makanya Kerjanya Ibu apa? Siapa? terbukalah Aktif apa hatimu enggak supaya gitu loh. saya jelaskan Kok tanya kepada saya? Ibu. Ini terjemahan dari Bapak. Saya sama sekali nggak menerjemahkan. Saya hanya tidak menyajikan menerjemahkan. fakta dua-duanya adalah kata aktif. Ibu, pertanyaan begini. Pertanyaan begini. Yesus adalah gembala? Ibu, Yesus Jangan adalah balik ke gembala? mana Pak, balik ke topik. Enggak, Tidak, buat ini contoh. perbandingan. Ini buat perbandingan, Ibu. Yesus adalah gembala? Jawab Apa aja, kata Bu. Bapak tadi kalau gembala? Jawab aja ini, makanya ini teknik Apa kata namanya Bapak aja teknik saya hermeneutik bilang, tapi kita perbandingan tetap akan balik lagi ke Yohanes 20. Begini, Bu. Bentar Aduh, dulu, Bu. susah. Begini, Yesus kan berkata, akulah gembala yang baik. Berarti Yesus gembala enggak? Yesus kan pernah berkata gitu. Dibuka mic-nya, Bu. Kan ada ayat yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Berarti Yesus gembala dong. Bu, Mimo, dibuka mic. Menyimpan kemana? Saya mau balik nih kemarin. Ibu, gampang. Saya akan kembali ke sana. Contohnya nih, Ibu. Ada yang bisa Yesus tolong adalah jelasin gembala. nggak ke Pak Romo? Jawab Jadi aja, Ibu. jangan suruh saya yang Ibu, ulang lagi nanti gitu loh. Saya akan kembali ke sana, Ibu. Latihan ketaban tuh dari tadi malam ya, Ibu ya. Benar. Yesus adalah Pak, gembala coba atau tanya. tidak? Coba ini- tanya sama yang ada di Komal Pak. Ibu, saya akan bawa kepada kembali ke sana hanya buat komparasi namanya, supaya Ibu lebih mengerti. Yesus adalah gembala Atau tidak, Bu? Dijawab atau dulu. tidak? Jawab itu aja. Di dalam, Ibu nggak mau jawab, biar saya jelaskan. Yesus adalah gembala yang baik di dalam Yohanes bab 10. Silakan. Dibaca dulu ayatnya, Romo, biar kasih tool. Ya. Kasih tool, masih monitor kasih tool. Biar dibaca ayatnya, biar Ibu ini percaya. 10 ayat 11. Udah, kasih tool aja, kasih Saya tool baca. aja. Maafin. Yohanes 10 ayat 11 ya. Oke. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi di dalam Yohanes bab 21 ayat 15 dia serahkan kegembalaan kepada Petrus. Silakan dibaca, kasih tool. Contoh dulu, nanti kembali kepada pengampunan dosa. Ibu Yohanes berapa santai tadi, aja, Ibu. Romo? Yohanes 21. 21 Yohanes ayat 15. Yohanes 21 ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke. Dia adalah gembala yang baik, tetapi dia menyerahkan kegembalaan kepada Petrus. Dia adalah kunci dan pemegang kunci. Nanti kita sampai kepada pengampunan dosa. Santai aja, Ibu, kalau dengan saya. Ada ayat yang tadi malam yang sebelum suruh Ibu baca karena Ibu terlalu komentar banyak jadi tidak mau belajar. Ini jadi soal. Yesus adalah pemegang kunci. Wahyu 1 ayat 18. Nanti dia berikan kunci kepada Petrus. Wahyu 1 ayat ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke, di Matius 16 ayat 19, Yesus pemegang kunci, tetapi dia berikan kunci kepada Petrus.
Matius 16 ayat ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus punya kuasa. Dia berikan kuasa itu kepada para rasul. Matius 18:18. Matius 18 ayat ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bagaimana memahami pengampunan? Kita baca kembali Matius 9 ayat 1 sampai 8 dan konsentrasi di ayat 8 ketika Yesus mengampuni dosa di situ di bab itu nanti di ayat Belajarlah bahasa Indonesia yang Ibu, baik dan benar, Bapak. saya tidak Bu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bu, dengarkan dulu Ibu. Ibu yang Dengarkan dulu sabar. Ibu. Dengarkan dulu Ibu. Tadi saya buat komparasi. Yesus gembala yang baik, dia menyerahkan kegembalaan kepada Petrus. Yesus pemegang kunci, dia serahkan kunci kepada Petrus. Yesus sang kuasa, dia menyerahkan kuasa kepada para rasul. Sekarang, bagaimana dengan pengampunan? Mari kita baca sama-sama Matius 9 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus mengampuni dosa, konsentrasi di ayat 8. Dia memberikan kuasa yang besar untuk pengampunan dosa itu kepada manusia. Di mana? Di Yohanes. Kita baca dulu Matius 9 ayat 1 sampai 8 supaya Ibu bisa mengerti konteks. Matius 9 ayat Matius. yang pertama, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka Tahan berkatalah dulu. Tahan dulu Cynthia. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosa. Nanti kita konsentrasi di ayat 8. Kepada siapa dia memberikan hak otoritas pengampunan dosa. Baca, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ibu, kami tidak pernah bilang bahwa Yesus tidak ampuni dosa. Baca lanjut deh ayatnya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam Kasih di dunia ini anak manusia berhak mengampuni dosa. Lanjut. Konsentrasi ayat 8 sekarang. Konsentrasi ayat 8. Memuliakan Allah karena memberikan kuasa sedemikian itu kepada siapa? Kuasa apa? Pengampunan dosa. Kalau kita baca dari asas tadi, kalau Ibu mengerti. Kuasa pengampunan dosa. Kapan dia berikan? Kembali lagi kepada Yohanes 20 ayat 22-23. Mengembuskan Roh Kudusnya dan mengatakan, terimalah Roh Kudus, barang siapa kau ampuni dosanya, dosanya diampuni. Hanya dua hal yang bisa dilakukan manusia di atas dunia ini yang namanya imam. Mengampuni dosa, mengubah roti jadi tubuh dan darah. Ibu, bukan saya omong dari tadi itu omong kitab suci, Ibu. Konteksnya mana, Ibu?
Konteksnya Tuhan itu mana? Tunjukkan satu ayat. Saya sudah tunjuk dari tadi ayatnya. Ibu-ibu baca salah, baca bukan maka dihembuskan. Tidak ada di situ dikatakan. Yesus menghembuskan, bukan dihembuskan. Ibu baca salah ayatnya. Tolong baca dulu. Marcel baca dulu. Ibu. Tadi bilang dihembuskan. Tadi ibu sudah salah tadi bilang sudah kata pasif. Mereka bukan dia, ibu. Mereka. Ibu. Iya, memang. Itu dasar. Memang itu dasar yang memberikan demikian kuasa yang sedemikian. Ibu tidak usah pakai haleluya. Oke. Yang kuasa yang sedemikian tidak usah pakai haleluya di sini. Apa ibu tahu kata haleluya? Apa artinya haleluya? Arti haleluya, ibu, Saya tidak memberikan pengertian apa-apa. Saya hanya mengikuti apa yang kalian bilang. Dan ibu, saya ternyata tidak tanya. Saya tanya ayat apa itu arti haleluya yang kontradiksi. ibu gunakan. Aduh, saya nggak kasih apa-apa. Saya dari tadi ngikutin. Iyain terus gitu loh. Dan akhirnya ada 2 ayat yang kontradiksi. Di mana kontradiksi di sini? Tolong jelasin netizen. Tidak, saya yang jelasin. Nggak usah netizen, santai aja ibu. Belajar kitab suci sudah mau mati begini juga, ibu bilang saya ayat ada kontradiksi di situ. Mana ada kontradiksi di situ, ibu? Tunjukkan dong kontradiksinya di 1 mana. Yohanes pasal 1 ayat 9. Itu tidak ada kontradiksi. Allah mengampuni dosa. Siapa bilang kontradiksi di situ? Di situ ayat 9 1 begini, Yohanes ibu. 1:9. Ibu nggak usah Tolong pakai dong, chat 1. GPT. Ibu, saya omong ayatnya begini. Piti, 1 tolong Yohanes. dibuka ayatnya. Iya, saya akan baca, ibu. Saya sudah di kepala semua nih. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian. Jika kamu mengampuni dosamu, Allah yang setia akan Jika kamu mengampuni. mengakui Iya, saya sudah omong. Iya, ibu. Jika kamu mengakui. Dia adalah setia. Di situ Dia ibu yang terkasih. Ibu yang Jika terkasih. kita mengaku dosa kita, Ibu maka ia yang adalah setia dan terkasih. adil. Di situ. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pak, ini ayat adalah kata Ibu punya standar hermeneutik. Ibu punya standar kerja aktif. eksegesis dari Saya nggak pakai mana? standar itu, saya pakai standar bahasa Indonesia. Saya pakai standar bahasa Indonesia baik dan benar. Dia akan Ibu, mengampuni emangnya kitab suci kata ditulis kerja dalam bahasa aktif, Indonesia? dia akan menyucikan juga kata kerja aktif. Berarti Yohanes 20 adalah kata kerja aktif. 1 Yohanes 1:9 adalah kata kerja aktif. Yang namanya kata kerja aktif adalah dua-duanya bekerja, gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya Bapak mengatakan Yohanes 20 adalah yang benar, maka Siapa yang bilang Yohanes 20 ada yang benar? Ibu, harus tidak ada gugur, gitu saya loh. tidak omong Karena itu kontradiksi. adalah Ibu, saya jelaskan. Ini sudah framing. Mute-kan dulu. Ini framing? sudah Berarti keluar dari ChatGPT dong yang ajaran. Iya. framing. Karena bilang Yohanes 20 ada yang paling benar. Saya tidak bilang tidak ada kontradiksi. Yohanes yang sama yang menulis 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 20 ayat 23 tidak mungkin bertentangan, Ibu. Siapa yang bilang bertentangan di situ? Ibu, ini sudah framing loh. Justru di 1 Yohanes, Ibu, penafsiran yang benar itu seperti ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dosamu, Allah yang setia mengampuni dosamu. Di situ tidak dikatakan mengaku melalui siapa. Makanya karena apa? Karena Yohanes 20 sudah katakan bahwa dia sudah menyerahkan otoritas pengampunan itu melalui para rasul. Karena itu Allah yang setia yang mengampuni dosa. Tetapi otoritas itu diberikan kepada para rasul. Ada yang bisa tolong jelasin Ibu kata yang aktif itu terkasih. apa, boleh nggak? Ibu. Saya mau tanya langsung dah. Saya mau tanya. Ibu belajar hermeneutik eksegesis di mana sih? Saya nggak belajar itu, saya belajar bahasa Indonesia baik. Sudahlah. dan Ini tidak tahu nih Roh benar Kudus yang mana kata yang menerang Bapak. ibu nih. Itu anak Sudahlah. SMP juga bisa. Sudahlah. Sudah. Ibu,
tenggelamlah di dalam ketidaktahuanmu sampai selamanya. Amin lah. Daripada begini pusing. Haleluya. Nanti tolong dicek aja netizen ya. Iya. Cek Kita aja siapa Ibu. yang Oh, siapa yang malah- salah, siapa yang benar gitu. Saya malah- tidak Iya, Ibu. belajar itu. Ini Saya boleh- Ibu yang hanyalah tidak belajar lebih benar biar ini sudah. hanyalah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah pendidikan Aduh, Bu. formal, bukan saya yang penting. Ampun. Bu, Om Elang, Bu. Om Romo, boleh saya masuk? Ibu jangan lupa ke rumah sakit ya Ibu ya. Romo dan Om Bagaimana Elang, Saya boleh saya masuk? berharap Ibu merasa lebih pengajaran di tahu. kemudian harinya dari Katolik adalah melalui hikmat marifat, ya. hikmat marifat Ibu, maksud marifat itu siapa Mana sudah gitu? saya? Hikmat marifat semoga melalui hikmat. Karena ketika satu orang bertobat, Ibu Mimo. satu surga ber Ibu Mimo. Marcel, bentar dulu, jangan disambung-sambung, biarkan aja dulu. Ibu-ibu harus kita lembuti dulu. Ibu Mimo. Boleh saya Apa-apa? tanya Ibu Mimo? boleh. Oke, sekarang kita copot dulu ya Ibu Mimo. Tafsiran yang katanya Ibu tafsiran Katolik ya. Pak, itu Ya. jangan diulangi. Mendingan Bapak ngecek Ya. dulu apa yang namanya Ya. kata Enggak, kerja enggak. aktif Gini, ya. Ibu Karena dengerin kalau dulu. misalnya Ibu begitu dengerin terus bisa dulu. gila Bu, kita. Sabar. Karena Ibu kerja ini yang aktif buat itu kita adalah gila, pendidikan Bu. formal, Tarik Bapak. nafas. Kamu yang buat kita gila. Ibu, Kita di sini sudah pertanyaannya mengerti. saya adalah begini. Sekarang Ibu coba tafsirin 1 Yohanes 1 ayat 9 bagaimana? Saya belajar, saya nggak mau tafsir. Saya semua balikin tafsirannya ke kalian. Enggak, Ya. iya makanya sekarang Tolong belajar bahasa Indonesia nggak yang tahu baik nih dan benar. kita nggak tahu cara Dari menafsirkan yang benar. Alkitab Kita semua tanya. Ibu yang menafsirkan, Bu. Iya, sekarang Ibu coba Saya dari menafsirkan. tadi mana ada menafsirkan sih, saya cuma Iya, dengar tafsiran saya dan minta saya Ibu untuk ngikutin. menafsirkan Dan sekarang. ternyata ada ayat yang kontradiksi. Ibu, Kontradiksinya Ibu, kenapa? sabar, Kontradiksinya karena kata Ibu kerjanya tidak dua-dua tentang ayatnya ayat itu, aktif. Berarti Gitu loh. Alkitabnya kontradiksi, Bu. Bentar, Ramsyun. Berarti Berarti Tuhannya yang berarti salah. Alkitabnya salah. Alkitabnya yang salah. Kalau misalnya Kontradiksi. bukan kalian yang salah tafsir, Loh, bukan, berarti bukan. Alkitabnya yang Bentar, salah. Bu, Karena bentar, Bu. dua-dua ayatnya Bentar, itu bentar. kata Bukan, bentar Marcel, jangan dulu. Tadi barang siapa kamu mengampuni, itu mengampuni kata kerja aktif. Kamu di situ para rasul. Oke, kita bawa ke 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia akan mengampuni, Yesus akan mengampuni kata kerja aktif. Ini siapa yang mengampuni? Kan itu bertanya Ibu, Yesus kah atau para rasul? Kan begitu. Nah, di sini diterangkan bahwa yang mengampuni dosa itu adalah Yesus. Di ayat Yohanes 20:3, pengampunan itu kan diberikan kepada para murid. Yesus naik ke surga itu lalu diberikan otoritas pengampunan kepada para murid. Makanya murid-murid bisa mengampuni atas otoritas Yesus sendiri. Itu dia tidak Betul. kontradiksi. Loh, kalau udah betul ya sudah selesai. Apalagi kita bahas. Ibu, kata kerja aktif, Bapak, kata Iya. kerja aktif itu apa? Aduh, Sekarang- kata kerja aktif itu Ibu, kalau ayat 20 jalan berarti ayat Ibu 1 ini dosen ayat bahasa Indonesia kah Ibu? ini? Yohanes harus Ibu, gugur. Ibu. Kalau 1 Yohanes ya yang dipakai berarti ayat Yohanes 20 harus gugur. Iya. Itulah kata kerja Kalau aktif. gugur berarti Gimana ayatnya sih? salah, Bu. Kalau Bu, gugur, kalau berarti gugur berarti ayatnya salah itu berarti. Ayatnya salah. Berarti Injil Yohanes salah menuliskan itu kalau gugur. Salam Ibu dewasa. berarti Yohanes salam yang izin sama semuanya. yang menulis. Saya Yohanes yang hanya sama yang membawakan menulis. pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan Ibu Kamu benar. jawab, guru Bu. bahasa Indonesia ya Berarti Ibu. Alkitabnya Ibu sama guru Dari ya? tadi aja tafsirnya dari kalian, saya mah nggak tafsir. Loh. Tidak, Ibu guru Pendapat. bahasa Indonesia ya Ibu nih. Sekarang pertanyaannya gini deh Ibu. Ibu, Boleh tolong jujur nggak sih? iya, kita Jujur, jujur sekarang. Jujur macam Kita bagaimana jujur Ibu? Kita jujur nih Ibu, kita jujur ya Ibu. Sekarang Ibu kan bilang ternyata 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bertentangan sama Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Betul atau tidak? Tahu nggak kenapa dia bertentangan? Karena Kenapa? dua-duanya adalah kata kerja Iya. aktif. Berarti Berarti itu Alkitab salahnya salah. Alkitab atau salahnya Ibu Katolik? yang bertentangan, pikiran Ibu yang bertentangan. Salahnya
Memang salah, orang yang tetap salah Antara Alkitab atau kalian yang Katolik? salah tafsir atau Alkitabnya yang salah, saya nggak tahu deh. Yang yang salah bilang turunkan siapa? aja Ibu, bilang sebentar dulu. Enggak Kalau apa-apa. Bentar. dua-duanya pakai kata kerja aktif, itu tidak bertentangan, Bu. Kan sama-sama aktif. Ya Pak. Oke. Iya, Ibu tidak Iya. mengerti bahasa Indonesia ya, Ibu ya. Ibu pernah Bukan, filsafat Bapak. bahasa nggak? Aduh, Bapak. Kan Ibu ya. bilang sama-sama pakai gunakan kata kerja aktif. Lalu Ibu bilang karena Iya. sama-sama menggunakan Kata kata kerja aktif. itu Sebentar Ibu, berarti sebentar Ibu. dua-duanya kerja. Ibu, Jadi saya yang dengarkan mana satu? Ibu. Saya dengarkan Ibu. Sebentar Ibu dengarkan. Saya dengarkan Ibu loh, jangan potong Ibu. Di sini nggak usah lah kusir-kusir kayak anak kecil aja. Maksudnya begini, Tuhan menggembalakan, iya, dia memberikan kegembalaan supaya Petrus menggembalakan. Tuhan memegang kunci, iya, dia memberikan kepada Petrus untuk memegang kunci. Tuhan Pak, Bapak mengampuni, mendingan iya, sebentar, jangan dulu potong Ibu nggak ngerti ya, jangan dulu potong. Tuhan mengampuni, Bapak. iya, sebentar dulu Ibu. Boleh nggak saya minta izin? Waduh, Boleh nggak saya Tuhan minta izin turun? Karena mengampuni, ini iya. nggak jujur. Ibu, Nggak jujur, depannya sebentar nggak dulu, jujur. Ibu. dia Oh, sudah nggak jujur aktifin. gimana ya? Romo, dia sudah takut kata kerja aktif ini, Romo. Ibu, sebentar dulu, teman-teman. Tuhan mengampuni, iya. Dia memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni, iya. Sama-sama kata kerja aktif, Ibu. Tidak saling bertentangan. Romo, Woi, ini, yo, silakan. sebenarnya tuh dia ini yang kebingungan sendiri loh Romo sebenarnya. Karena bagi dia sepertinya Alkitabnya salah, bukan tafsiran Katolik loh. Iya. Yohanes yang menulis 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes yang menulis Yohanes 20 saling bertentangan. Gimana mungkin? Ini orang pertama loh yang Protestan, malu-maluin Protestan juga kalau begitu. Orang Ini pertama yang mengatakan satu Yohanes nih, Bu, ya. bertentangan dalam dirinya sendiri. Ya sudah, saya mau tidur. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Saya bingung sama ibu itu. Dia menggunakan Alkitab, tapi di satu sisi dia bilang Alkitab bertentangan. Itu lagi makan kecubung atau apa? Iya, Iya, jadi Punya ya, Om Pio sampai jam 4 ya, Om Ursa. Yang ibu yang Iya. sama ini. Sama Romo, sama. Pasien yang sama Romo. Aduh, maaf tadi saya bilang ke rumah sakit itu karena saya pikir sudah dari malam dijelasin 1000 kali. Betul Romo. Yang paling boomnya itu kalimat yang sekarang. Kalau kemarin belum terlalu kronis. Sekarang yang paling kronis. Dia menggunakan Alkitab ke setiap hari, setiap minggunya lah contoh. Tetapi dia sendiri yang menolak Alkitab itu dengan mengatakan kontradiksi. Ini kecubung yang muda apa yang tua dimakan dia ini? iya, tadi kan sudah saya jelaskan, kitab Injil itu ada 4. Itu Yohanes, kitab Yohanes itu bukan Injil. Nah, di dalam Injil itulah Yesus langsung berkata. Nah, dalam kitab Yohanes kan itu menceritakan tentang Yesus lagi. Nah, ibu itu kewalahan. Oh, sama saja semuanya. Nah, dia bilang 1 Yohanes 1 itu kitab Injil juga. Nah, kan ngawur kan? Itu Yesus langsung yang berbicara dalam kitab Yohanes itu. Injil hanya ada 4, Bu, saya bilang. Ditanya Romo pernah belajar hermeneutika? Enggak perlu saya. Ini dikira Alkitab ini buku dongeng si maling kundang kali. Ya, Kok memang jadi saya yang jadi kita sabar aja lah. Nggak apa-apa, nanti ibu itu kan tadi udah goyang juga kita buat dia. Dia sudah tahu tadi dengan kesalahan dia. Makanya macet tadi dia, banyak macetnya. saya yang Protestan juga jadi panas Om Lang. Jadi maaf. Terakhir Oh, yang ucapan dia yang bikin panas itu. Ini ada kontradiksi. Aduh, ibu kalau ibu samping saya baptis langsung nggak naik-naik ke atas. ya semakin menghadapi Romo, mungkin dia semakin kesetanan, kerusuhan karena tahu Romo ini nggak bisa setegas kita kan. Tadi
pertanyaan-pertanyaan kita itu tajam dan mematikan. Bahkan dia nggak bisa ngomong, lari-lari kemana-mana. Sejak kapan juga ada Kristen pakai makrifat segala? Siapa sih Mak marifat Budi yang itu? ada. Mak Budi yang ada. Inilah. Ini acara marifat ini hidu atau Buddha? Makanya saya bingung juga ini ya. Oke, begitulah mungkin ya. Romo, terima kasih Romo. Udah jam 2 juga Romo. Sudah hadir ya Romo. Memang gini, Protestan tuh kalau sama Romo itu ngeyelnya luar biasa Romo. Kenapa? Tahu Romo itu sabar ya gitu. Jadi dia bawa data ngomong terus, tapi kalau kita Romo tadi hampir meninggal Romo tadi. Dan saya bawa ke ambulan Romo. Ya, lari sana lari sini. Tapi kok datang Romo dia kok makin semangat begitu ya, membantahnya semangat. Dari kemarin memang semangat. Iya, Dari kemarin. semangat dia. Tapi ketika kita tanya tadi, oh di situ kamu mengampuni itu kata kerja aktif loh Bu, saya bilang. Iya, loh sama-sama kata kerja aktif itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah kita terangkan di situ itu Yohanes menjelaskan bahwa pengampunan dosa itu Yesus yang mengampuni karena dia yang menebus. Menebus itu dia berikan melalui perantaran para rasulnya karena dia mau naik ke sorga. Dengan analogi pipa tadi. Ini air ini adalah Yesus tadi. Nah, harus melalui sampai ke rumah ibu itu harus kan melalui pipa. Pipa itulah para rasul. Udah ngerti dia. Tanpa Saya yang pipa nggak sampai Bu. Makanya itulah pipa tadi para rasul. Udah diem mandet dia di situ. Udah Saya yang baik Protestan surat kontrak tadi kita bawakan ya. Selesai dia. malu Memang saya ngeliat Ibu Pendeta begini. pendeta mana sekelas pendeta cara berpikir gitu ah. Dari gaya bahasanya dari kemarin Om. Enggak Ini dia terstruktur banget bahasa-bahasa motivatornya. enggak dia Lama-lama kalau kayak gini terus dia masih naik, ku cabut paku di kepalanya itu benar. Asem. dia bukan pendeta, memang dia mempertahankan Iya. ajaran kebebalannya. Sebenarnya dia sudah sadar dengan apa kita tadi analogi ayat. Dia sebenarnya sudah cuma dia malu untuk mengatakan kebenaran itu malu. Betul. Gitu. Saya udah yakin. Gini ya Bang Lang, kalau aku boleh jujur. Kalau aku boleh jujur, itu pendeta perpuluhan. Kalau perpuluhannya kurang, ya gitulah. Ya. Nanti kalau Protestan mengakui kebenaran di Katolik, ya bubar Protestan ini nggak ada lagi. Jadi Betul, memang betul. harus dipertahankan. Selesai dia. Nah, Selesai doa dia. saya sih memang begitu Om. Saya Protestan tapi memang doa saya memang begitu. Udah Nah, kembalilah ke rumah ayo yang ada. kembalilah ke abad pertama. Pusing Jangan ke saya abad, ngelihat saya Protestan tapi saya sendiri yang pusing sebagai jemaat. Ini itu Protestan dia. satu yang ngomong A, satu ngomong B, Hmm. satu ngomong D. Protestan itu ribuan denom deh. Kalau Katolik itu 1 denom. Kalau aku boleh jujur, malam ini aku boleh berkata, Katolik itu 1 denom. Kalau Protestan itu kurang perpuluhan, bikin denom baru. Kalau aku boleh jujur lah. Ibu Mimosa di bawah kalau masih dengar, seandainya kita ketemu lagi, seandainya Ibu bicara lagi, ayat kitab suci itu, Alkitab itu Iya. kontradiksi, seandainya Ibu di samping saya, paku di kepala Ibu saya cabut Ibu. Asam. Til paku dicabut tuh ya jadi apa lagi? Jadi lepas dia kuntilanak lagi. Gimana ya ini abang? Kalau di paku itu kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu loh. Enggak, saya langsung ngebum banget, baru naik tadi langsung ngebum banget dengar ucapan dia itu. Ini kontradiksi. Aduh, Iya, itu kayak saklar jadi Alkitab lampu. yang disalahkannya kan, bukan dia yang disalahkannya.
Tapi itu yang dia pakai sih. Nah, itulah Protestan, Bu. Bang Ursa. Itulah Protestan. Alkitab yang salah, bukan dirinya. Makanya Protestan itu memprotes Alkitab. Memang itu ciri khasnya. Itu ciri khasnya. Alkitab yang salah, dirinya yang benar. Oke, begitu ya. Kebanyakan makan perpuluhan saja itu jadi susah naik darah ke otak. Oke, baik. Terima kasih ya semua teman-teman yang sudah naik ya. Ini udah jam 2. Siap, siap, siap. Setengah 3. Terima kasih Romo. Saya tutup ya Romo ya. Salve berkah dalam untuk kita semua. Amin. Salve Tuhan memberkati kita semua. Isi info-info ya, bagaimana keadaan ibu ya? Ya, kita dengar lagi nanti Romo bagaimana nanti besok. Lama-lama saya yang cabut paku ibu itu Romo. Terima Iya. kasih ya Romo ya. Sudah Baik, mau salve berkah dalam. Salve. Salve Romo.